Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, welcome back to Science Class. Jangan lupa like dan komen ya. Oke, kira-kira di mana kalian bisa menemukan gambar tersebut? Ya, betul sekali. Salah satunya ketika kalian jalan-jalan ke mall, terus kemudian ada office boy yang sedang ngepel, pasti dikasih tanda seperti itu. Nah, apa akibatnya jika kalian tidak hati-hati? Oke ya, kalian bisa terpeleset seperti pada gambar tersebut. Sakit nggak rasanya? Sakitnya sih nggak seberapa ya, malu. Oke, itu adalah gambar yang sudah kalian amati. Kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini ya? Nah, materi kita hari ini yaitu tentang macam-macam gaya. Jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa macam gaya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian akan mengetahui dan mampu mendeskripsikan konsep gaya. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh gaya yang sentuh dan gaya yang tak sentuh. Dan yang terakhir yaitu kalian bisa menentukan resultan gaya nantinya. Nah, gaya itu apa sih, Us? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi, entah itu ditarik atau didorong, sehingga dapat menyebabkan perubahan arah gerak, atau perubahan bentuk benda, atau perubahan posisi juga bisa. Jadi, akibat adanya tarikan dan dorongan, akhirnya sebuah benda itu arahnya berubah, posisinya berubah, atau bentuknya jadi berubah seperti itu. Selanjutnya yaitu apa sih manfaat yang akan kamu peroleh dari mempelajari macam-macam gaya? Nah, satu, meminimalisir peristiwa terpeleset. Yang kedua, ban kendaraan itu bagaimana cara memodifikasinya agar tidak gampang tergelincir. Dan masih banyak lagi. Oke, di sini gaya itu akan saya jelaskan beberapa, yaitu ada konsepnya. Gaya menurut jenisnya ada dua, yaitu sentuh, gaya sentuh, dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ini dibagi menjadi tiga, yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Jadi gaya yang dihasilkan karena adanya sentuhan. Sedangkan kalau tak sentuh alias tidak menyentuh, yaitu ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya listrik. Dan yang terakhir yaitu ada efeknya. Nah, bisa mengubah kecepatan, mengubah arah gerak, maupun mengubah bentuk benda. Oke. Contoh dari gaya sentuh adalah, nah ini tadi ya, ini adalah gaya gesek. Jadi kalau kalian di tempat yang kasar, maka gesekannya akan semakin besar. Ketika kalian di tempat yang licin, maka gesekannya semakin kecil, sehingga kalian akan mudah terpeleset seperti ini gitu ya. Nah, yang kedua ada gaya otot. Gaya otot di sini kalian bisa melihat orang yang mengangkat barbel atau mengangkat tas, itu adalah gaya otot. Jadi pasti ada sentuhannya gitu. Dan yang terakhir adalah gaya pegas. Contohnya adalah orang yang sedang memanah. Yang selanjutnya adalah gaya tak sentuh. Maksudnya apa, Usnya? Jadi tanpa menyentuh itu dia bisa menghasilkan sebuah gaya. Contohnya adalah magnet, gaya magnet. Jadi tidak perlu menyentuh ya, magnet dengan logam itu tidak perlu menyentuh, dia akan menyentuh sendiri. Begitu juga gaya listrik. Ini juga. Jadi potongan kertas dengan pembaris ini setelah diusap-usapkan di rambut itu akan menghasilkan gaya listrik, yaitu listrik statis, sehingga tanpa disentuhkan ke kertas nanti kertasnya akan nempel di pembaris. Dan juga gaya gravitasi, jadi kita itu tidak bisa menyentuh yang namanya gaya gravitasi seperti itu ya. Next. Oke, penerapan gaya di kehidupan, salah satu contohnya adalah kenapa sih bannya mobil, sepeda motor, atau kendaraan yang lain itu bentuknya bergerigi seperti ini. Nah, kenapa kok ketika geriginya ini sudah hilang, itu kok kalian disuruh ganti ban? Nah, hal itu dikarenakan agar peristiwa tergelincir atau kepleset itu semakin kecil gitu.
Jadi makanya kalau kalian punya kendaraan yang bannya licin atau yang sudah tipis, biasanya orang-orang nyebutnya, itu pasti disuruh untuk ganti agar tidak gampang terpeleset seperti itu. Nah, sekarang adalah resultan gaya. Resultan gaya itu adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini kita mulai menghitung ya. Yang pertama, ada gaya saling sejajar dan searah. Oke, ini gambarnya. Jadi ketika ada balok, ya ini misalkan contohnya adalah ada orang F1 dan F2 ini adalah menyeret balok atau menarik balok. Jadi kalau menarik itu adalah searah ya. Jadi tanda panahnya sama-sama ke sana. Nah, maka diperoleh resultannya itu sama dengan F1 ditambah F2. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Terus yang kedua, gaya saling sejajar dan berlawanan arah. Kalau tadi itu searah, kalau ini berlawanan arah. Bagaimana gambarnya? Nah, jadi ini adalah gambar ketika ada orang yang contohnya adalah bermain tali tambang atau tarik tambang. Ya, jadi ada yang narik ke sana dan narik ke sini. Bagaimana cara menghitung resultannya? Yaitu R sama dengan F1 min F2, tinggal dikurangi saja. Nah, terus bagaimana kalau gaya yang saling tegak lurus itu seperti ini. Jadi kalau tegak lurus ini akan membentuk sebuah sudut. Nah, resultannya yaitu F1 kuadrat ditambah akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Tapi peristiwa yang gaya saling tegak lurus ini masih jarang ditemui atau dijumpai di bangku SMP sih jarang. Oke, anak-anak, kita menuju ke contoh soal, yaitu tentukan besar dan arah resultan gaya pada gambar di samping. Nah, di situ ada berapa gaya? Yep, betul sekali, ada 3 ya, ada 3 gaya. Oke. Jadi di sini F1 adalah yang sebelah sini ya, nah koneknya 160N, terus kemudian F2-nya adalah 150 dan F3-nya adalah 130. Sekarang tentukan resultannya berapa. Jadi yang ditanya adalah R sama dengan titik-titik. Jawab. Jadi karena yang searah itu di sini F1-nya hanya F1 saja, hanya 1 gaya, maka F1 di sini ditulis F1. Dan di sini berlawanan, maka dikurangi. Karena ada di sini ada 2 gaya, maka F2 dijumlahkan F3. Jadi 160 dikurangi 150 ditambah 130. Nah, sekarang hasilnya 160 kan hanya dijumlah hasilnya 280. Jadi 160 dikurangi 280 sama dengan minus 120N. Jadi di sini sudah kelihatan ya gaya yang paling besar ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, jadi yang paling besar adalah di sebelah kiri. Maka benda akan bergeser ke kiri karena di sini nilainya adalah negatif seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, selanjutnya adalah waktunya kita bermain games. Seperti biasa, kita mainnya tebak-tebakan. Jika kalian nunggu apa-apa dari saya dulu, baru kalian menjawab. Oke, yang pertanyaan yang pertama. Oke ya, perhatikan gambar lemari pendingin berikut. Jenis gaya yang bekerja pada pintu lemari pendingin adalah apakah gaya gravitasi, apakah gaya pegas, apakah gaya magnet, atau apakah gaya gesek? Kira-kira apa ya jawabannya? Yang selanjutnya, soal yang kedua yaitu, itu harusnya yang kedua ya. Haha dan Hihi sedang bermain tarik tambang. Haha menarik tali tambang dengan gaya F1. Oke, ini gambarnya ya. 70N, sedangkan Hihi menarik tali tambang dengan gaya F2 50N. Tentukan resultan gaya dan pemenang dalam permainan. Nah, kira-kira siapa pemenangnya ya? Oke, silakan kalian pilih A, B, C, atau D. Ini caranya sama dengan cara menghitung resultan gaya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, soal yang terakhir, itu harusnya nomor 3 ya. Rumus resultan gaya yang tepat untuk gambar berikut adalah, jadi di situ ada 4 gaya. Kira-kira mana rumus yang tepat untuk menentukan resultannya?
Oke, silahkan kalian pilih jawaban yang paling tepat yang mana. Kemudian nanti silahkan kalian jawab dan menunggu aba-aba dari saya. Oke anak-anak, materi kita hari ini memang agak sedikit ya. Dan juga meskipun jumlah kita semakin sedikit, jumlah kalian semakin dikit, saya harap di pembelajaran hari ini kalian tetap semangat sampai kita bertatap muka lagi. Dan nanti ketika kita bisa bertatap muka, silahkan kalian bertanya sepuasnya tentang materi yang belum kalian pahami. Okay? So thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.